Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Albi Hoeri, biasa dipanggil Abi, dari Fakultas Psikologi. Di sini saya diberikan satu materi dari Dr. Muhammad Mawangi Resagi yang saya akan bahas sendiri mengenai judul Urgensi Memahami Tasawuf dan Ilmu Tasawuf. Nah, menarik ya judulnya ya. Di sini Islam adalah agama yang didirikan di atas 3 pilar utama, yaitu Islam jika memandang pada amal perbuatan, iman jika memandang pada akidah yang menggerakkan, dan insan jika memandang pada kesempurnaan realisasi dan tujuan dari perpaduan iman dan amal perbuatan. Ketiga pilar ini dalam terminologinya bisa jadi mengalami perubahan, termasuk yang paling terkenal yaitu terminologi fikih, tauhid, dan tasawuf. Sepanjang sejarahnya, umat Islam senantiasa berusaha menerapkan ketiga pilar tersebut. Generasi awal Islam adalah mereka yang menyatukan antara ketulusan ilmu pengetahuan dan kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari mereka lahirlah generasi-generasi yang mempunyai kecintaan hati kepada Allah, sekaligus yang mendapat menerangi jalan mereka menuju Sang Pencipta. Mereka adalah ilmuwan, ulama, sekaligus pendidik, murabbi dalam waktu yang bersamaan. Sini kita akan bahas dulu pengertian tasawuf. Ya. Dalam penjelasan dari Dr. Harun Nasution menerangkan bahwa tidak mengherankan kalau kata sufi dan tasawuf dikaitkan dengan kata-kata yang mengandung arti suci. Penulisan-penulisan banyak mengkaitkan kata-kata inilah. Jadi satu, yang pertama kata safa. Kata safa dalam arti suci dan sufi adalah orang yang disucikan, dan memang kaum sufi banyak berusaha menyucikan diri mereka melalui banyak melaksanakan ibadah, terutama sholat dan puasa. Yang kedua, saf atau baris. Yang dimaksud saf di sini adalah baris pertama dalam sholat di masjid. Saf pertama ditempati oleh orang-orang yang cepat datang ke masjid dan banyak membaca ayat-ayat Al-Quran dan berzikir sebelum waktu sholat datang. Orang-orang seperti ini adalah orang yang berusaha membersihkan diri dan dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Al-Sufa, yaitu para sahabat yang hijrah bersama Nabi ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaannya. Di Mekah, di Madinah mereka hidup sebagai orang miskin, tinggal di masjid Nabi, dan tidur di atas bangku batu, dan memakai sufa sebagai bantal. Di sini pun al-sufa sungguh pun tak mempunyai apa-apa. Berhati baik, serta mulia, dan tidak mementingkan dunia. Inilah pula sifat-sifat kaum sufi sebenarnya. Nah, dan selanjutnya itu adalah Sophos. Bahasa Yunani yang masuk ke dalam filsafat Islam yang berarti hikmat. Dan kaum sufi pula yang tahu hikmat. Pendapat ini dapat memang banyak yang menolak. Karena kata Sophos telah masuk ke dalam kata filsafat dalam bahasa Arab dan ditulis dengan sin dan bukan dengan sad, seperti yang terdapat dalam kata tasawuf. Nah, yang kelima, suf atau kain wol. Dalam sejarah tasawuf, kalau seseorang ingin memasuki jalan tasawuf, ia meninggalkan pakaian mewah yang bisa dipakainya dan digantinya dengan kain wol kasar yang ditenun secara sederhana dari bulu domba. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan serta kemiskinan dan jauh dari dunia.
Nah, di antara pendapat-pendapat ini, pendapat terakhir inilah yang banyak diterima. Sebagai asal kata sufi, jadi sufi adalah orang yang memakai wol kasar untuk menjauhkan diri dari dunia, materi, dan memusatkan perhatian pada alam rohani. Orang yang pertama memakai kata sufi kelihatannya Abu Hashim Al-Kufi di Irak. Selanjutnya, nah dari sanalah terjadi perkembangan yang besar dalam ilmu-ilmu keislaman secara umum. Ini mulai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan, diantaranya dalam bentuk madrasah, pesantren-pesantren, dan universitas-universitas yang memperhatikan ilmu-ilmu keislaman. Akan tetapi, sekarang lembaga-lembaga pendidikan tersebut mengalami kemunduran karena mengesampingkan pilar insan. Kenapa begitu? Karena yang disebut sebagai tasawuf, penyebabnya itu adalah pemisahan antara pengajaran praktis dengan fungsi guru dan pendidik, yaitu dengan semakin sulitnya ditemukan guru pendidik sekaligus bisa menjadi teladan moral sebagaimana ulama terdahulu. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan berkomen. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.